Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supri Widodo. Masih dalam bahasan bilangan bulat ya, dan pembelajarannya. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang konsep bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat serta penjumlahannya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan bahasan tersebut. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta pembelajarannya di sekolah dasar, kita sudah menggunakan benda-benda konkret. Minggu lalu sudah dicontohkan dengan manik-manik. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan gambar, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pada bahasan kali ini, kita akan menggunakan sifat-sifat atau kita akan menggunakan konsep abstraknya. Mengapa konsep abstrak harus diberikan kepada siswa? Karena nanti siswa akan diberikan soal-soal yang mungkin angka-angkanya itu cukup besar, sehingga tidak bisa difasilitasi dengan menggunakan manik-manik atau dengan menggunakan garis bilangan. Bayangkan jika bilangan-bilangan yang digunakan nanti adalah 100 misalnya atau sudah ribuan ya. Maka nanti manik-manik tidak akan bisa digunakan ataupun garis bilangan ya. Tidak memungkinkan. Oleh karena itu siswa harus mengalami konsep abstrak dalam perhitungan operasi baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dulu dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Di layar disajikan beberapa soal tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya. Di sana ada 3 tambah 2, ada 3 tambah negatif 2, negatif 3 tambah 2, negatif 3 tambah negatif 2. Kemudian juga ditanyakan 3 dikurangi 2. 3 dikurangi negatif 2, negatif 3 dikurangi 2, dan negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, di sini siswa diminta mengisi soal-soal ini. Nah, setelah itu siswa diminta mencari jawaban yang sama. Siswa diminta mengisi atau menganalisis kira-kira jawaban yang sama yang mana. Sehingga nanti akan didapatkan gambar kira-kira seperti ini ya dengan tanda panah. Nah, seperti terlihat di sini ya bahwa 3 tambah 2 nanti hasilnya akan sama dengan 3 dikurangi negatif 2 ya. Ini ditunjukkan dengan tanda panah ini. Kemudian 3 tambah negatif 2 ini sama dengan 1. Hasilnya akan sama dengan 3 dikurangi 2 ya. Nah, selanjutnya negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya negatif 1 akan sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 2. Dan terakhir, kita akan dapatkan bahwa negatif 3 tambah negatif 2 itu sama dengan negatif 5, hasilnya akan sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 2 hasilnya juga negatif 5. Berdasarkan hal tersebut, kita minta siswa untuk membuat hubungan. Kita bisa meminta siswa membuat hubungan sehingga siswa bisa menyimpulkan bahwa A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Selain itu, kita minta juga siswa bisa menyimpulkan bahwa A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Untuk membuat kesimpulan ini memang tidak akan mudah, ya, tidak akan mudah. Oleh karena itu, siswa diminta melakukan operasi-operasi ini mungkin beberapa kali dengan angka-angka yang berbeda-beda.
Sama halnya dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian juga disajikan melalui urutan menggunakan benda-benda konkret, kemudian semi konkret, dan juga abstrak. Tugas minggu yang lalu, Anda sudah membuat video tentang perkalian dengan menggunakan manik-manik. Ya, kemudian sebenarnya bisa juga dilakukan dengan garis bilangan. Pada operasi pembagian, minggu lalu sudah dicontohkan bagaimana operasi pembagian dengan cara menggunakan manik-manik. Sekarang kita akan lihat konsep perkalian dan pembagian dengan menggunakan garis bilangan. Kita akan melihat perkalian dan pembagian dengan garis bilangan. Nah, pada layar akan ditampilkan perkalian 2 kali 4 dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita siapkan garis bilangan. Kemudian, 2 kali 4 berarti bahwa 2 kali 4. Berarti kita melangkah sebanyak 2 kali dengan 4 ketukan. Ya. Jadi kita melangkah sebanyak 2 kali. Dari 0 seperti ini ke angka 4. Ini 1 kali, kemudian 2 kali ke sebanyak 4. Sehingga kita menuju ke angka 8. Dengan demikian 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian berikutnya adalah negatif 2 kali 2. Nah, ini berarti kita akan melangkah sebanyak 2 kali tapi ke arah negatif, menghadap ke arah negatif sebanyak 2. Jadi kita siapkan garis bilangan. Dari 0 kita melangkah ke angka negatif 2 seperti ini ya, karena kita menghadap ke arah negatif. Kemudian selanjutnya ini langkah yang kedua ya. Jadi menghadapnya ke arah yang negatif. Nah, selanjutnya negatif 2 kali negatif 4. Kita siapkan dulu garis bilangan. Ini berarti kita harus melangkah negatif 2 kali sebanyak 4. Dari 0 kita menghadap ke arah negatif. Kemudian dari 0 kita berjalan mundur ya, mundur karena negatif 4 ya. Karena negatif 4 berarti kita harus mundur menghadap ke arah negatif ya. Jadi ini negatif 2 menunjukkan harus menghadap ke arah negatif, sedangkan negatif 4 ini menunjukkan bahwa kita harus mundur sehingga kepala panahnya ada di sini. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah seperti ini ya, dari 4 kita mundur sebanyak 4 menghadap ke arah yang negatif, sehingga negatif 2 kali negatif 4 hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita lihat untuk yang operasi pembagian dengan menggunakan garis bilangan. 4 dibagi 2 berarti bahwa kita akan mencari berapa langkah yang diperlukan untuk menuju 4 jika kita menghadap ke arah positif dan melangkahnya sebanyak 2 skala. Ya, jadi kita bergerak dari 0 menuju 4, kita memerlukan berapa langkah dengan menghadap ke arah positif. Ya, menghadap ke arah positif. Nah, dari 0 kita perlu ya, dari 0 menuju 4 kita perlu yang pertama ini 1 langkah,
satu langkah maju, kemudian satu langkah maju lagi. Jadi kita memerlukan 2 kali maju menuju ke angka 4 positif. Dengan demikian 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Jadi 4 dibagi 2 itu kita perlu maju 2 langkah positif, maju 2 langkah menuju ke arah positif arahnya. Sehingga hasil jawabannya adalah 2. Selanjutnya 4 dibagi negatif 2. Nah, artinya kita akan mencari berapa langkah yang diperlukan menuju 4 jika kita menghadap ke arah negatif. Menghadap ke arah negatif, ya, ini positif menghadapnya. Nah, lalu hadapkan ke arah negatif sebanyak 2 skala. Sebanyak 2 skala. Ternyata untuk menuju ke 4 positif itu kita perlu mundur. Ini yang pertama mundur ya, kepala kodoknya ada di sini sehingga ini kepalanya. Mundur 1 kali. Ini, kemudian ini 2 kali. Ada di posisi 4. Ya, 2. Karena mundurnya 2 kali dan mundur, maka jawabannya adalah negatif 2. Jadi 4 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 2. Contoh lain, negatif 4 dibagi 2. Nah, ini berarti kita akan mencari berapa langkah yang diperlukan menuju negatif 4 jika kita menghadap ke arah positif sebanyak 2 skala. Jadi kita hadapkan dulu ke arah positif dari 0 ya, menuju negatif 4, menghadap ke arah positif. Ternyata kita harus mundur. Mohon maaf, ini tanda panahnya kebalik ya. Harusnya arahnya ke sana. Satu kali ini, kemudian ini yang 2. Nah, karena mundur 2 langkah artinya negatif 2. Ya, jadi negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Nah, selanjutnya adalah abstraksi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk abstraksi perkalian, kita mulai dengan meminta siswa untuk mengisi hasil perkalian 3 kali 3. Nah, di sini karena 3 kali 3 merupakan bilangan cacah, jadi saya rasa ini sudah biasa ya. Sudah biasa, jadi minta mereka mengisi jawaban ini hasilnya adalah 9. Kemudian minta siswa mengisi 3 kali 2. 3 kali 2 ini berapa? 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 2 adalah 6. Nah, kalau diperhatikan di sini 3 ke 2 berkurang 1 ya. Berkurang 1. Nah, kalau dilihat di sini jawabannya berkurang negatif 3 ya. 9 kurangi 6. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Nah, berikutnya minta ke siswa untuk mengisi ini 3 kali 1. 3 kali 1 nanti siswa akan menjawab 3. Kita lihat di sini berkurang 1 ya, bagian ini 3, 2, 1. Nah, kita lihat di sini 6 dari 6 menjadi 3. Dari 6 menjadi 3 ini juga selisihnya 3 atau dikurangi 3 gitu ya. Jadi setiap pengurangan di sini 1, di sini berkurang 3 ya. Jadi ini kita akan buat berkurang terus. Kemudian sekarang 3 kali 0. 3 kali 0 ya, semua bilangan dikalikan 0 hasilnya jadi 0. Kita lihat selisihnya dari hasil yang sebelumnya di sini 3 menjadi 0, ini dikurangi 3 juga. Berikutnya ini akan kita buat turun terus ya. Jadi dari 0 sekarang negatif 1. 3 kali negatif 1 hasilnya berapa?
Nah, kalau dilihat dari pola ini kan berkurang terus, negatif 3 ya, atau berkurang, dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 maksudnya. Nah, sehingga dari 0 ke sini juga pasti hasilnya dikurangi 3. Hasilnya dikurangi 3 seperti ini, jadi hasilnya adalah negatif 3. 0 dikurangi 3 ya. Jadi kan ini operasi perkalian. Jadi asumsinya mereka kan sudah belajar operasi pengurangan sebelumnya. Karena sebelumnya pengurangan dulu kan. Jadi kita jelaskan pengurangan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan 3 kali negatif 2. Untuk mengisi ini juga sama. Ini tinggal untuk dikurangi 3. Jadi negatif 3 ini dikurangi 3. Ya, karena kita sudah belajar tentang operasi pengurangan, kita bisa isi ini hasilnya negatif 3 dikurangi 3, itu hasilnya adalah negatif 6. Ya, negatif 6. Jadi polanya sama, dikurangi 3. Kemudian lanjutkan dengan 3 kali negatif 3. Sama, ini juga polanya dikurangi 3, hasilnya negatif 9 ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya seperti ini sampai siswa bisa menyimpulkan bahwa nanti kalau kita lihat di sini ya, ini kan operasi perkalian bilangan positif dengan positif, hasilnya positif seperti ini. Ini positif, positif, hasilnya positif, 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 positif. Nah, pada bagian yang ini ternyata didapatkan bahwa perkalian antara bilangan bulat positif dengan negatif hasilnya negatif, positif, negatif, hasilnya negatif, positif, negatif, hasilnya negatif. Demikian juga dengan yang ini. Nah, selain dengan bilangan-bilangan ini, teman-teman bisa coba, Anda bisa coba dengan menggunakan bilangan-bilangan yang lain ya. Polanya seperti tadi, menurun dari bilangan-bilangan bulat. Positif-positif, lalu yang ininya dibuat menurun. Nah, dari kegiatan ini, proses abstraksi ini, diharapkan siswa nanti bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat positif dikali negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dengan bilangan yang tadi hampir sama ya. 3 kali 3 ini 9. Kemudian, nah sekarang kita kurangi yang bagian sebelah sini nih, yang sebelah kiri. Ya, sekarang minta siswa mengurangkan 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, kita lihat polanya di sini dari 9 ke 6 ini dikurangi 3. Dilanjutkan dengan di sini 1 kali 3. Hasilnya adalah 3. Ya kan? 1 kali 3, 3. Lihat polanya di sini 6 ke 3 ini juga dikurangi 3. Kemudian 0 kali 3. 0 kali 3 adalah 0 karena bilangan berapapun ya, pada operasi perkalian bilangan cacah, bilangan berapapun dikalikan 3 hasilnya jadi 0. Kita lihat selisihnya di sini dari 3 menjadi 0, ini juga dikurangi 3. Nah, berikutnya negatif 1. Negatif 1 kali 3 berapa? Nah, untuk mengisi bilangan ini, lihat berdasarkan pola ini. Ini berkurang 3 terus, sehingga di sini juga dari 0 berkurang 3. Hasilnya 0 dikurangi 3 adalah negatif 3. Lanjutkan. Ini polanya ya, seperti ini, dikurangi 3. Negatif 2 dikali 3 berapa hasilnya? Nah, sama polanya juga dikurangi 3, sehingga kita bisa isi ini ya. Minta kepada siswa untuk diisi, hasilnya adalah negatif 6. Polanya masih sama, dikurangi 3. Demikian juga negatif 3 kali 3. Ini hasilnya negatif 9, hasil dari pengurangan ini ya, negatif 6 dikurangi 3. Dan seterusnya, seperti itu, sampai siswa bisa menyimpulkan. Anda bisa menyimpulkan bahwa ini bilangan bulat negatif kali positif hasilnya negatif. Bilangan bulat positif kali bilangan bulat negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Kalau belum yakin, buat lagi dengan contoh-contoh bilangan-bilangan yang lain dengan pola seperti ini ya. Sebelah kirinya turun sampai nanti siswa bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif itu hasilnya adalah
bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembuktian abstraksi hasil perkalian bilangan bulat negatif kali negatif menjadi positif. Kita mulai dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa negatif 3 kali 3 itu sama dengan negatif 9. Ya. Kemudian dari yang sebelumnya juga kita dapatkan bahwa negatif 3 kali 2 itu sama dengan negatif 6. Nah, di sini kita lihat polanya. Ternyata dari negatif 9 ke negatif 6 itu bagaimana? Ternyata bertambah 3. Ya. Jadi polanya adalah bertambah 3. Nah, selanjutnya kita tambahkan bilangan yang lain yang di sininya turun ya. Di bagian sebelah sini turun. Negatif 3 kali 1 di sini dari hasil yang sebelumnya itu adalah negatif 3 ya, negatif 3. Nah, kita lihat lagi polanya di sini dari negatif 6 ke negatif 3 di sini adalah bertambah 3. Oke. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi di sini negatif 3 kali 0 ya. Negatif 3 kali 0 hasilnya adalah 0 karena bilangan berapapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kita lihat polanya. Dari negatif 3 ke 0 sini juga adalah bertambah 3 ya, bertambah 3. Dan selanjutnya negatif 3 kali negatif 1. Nah, untuk mengisi bilangan yang ini kita lihat berdasarkan pola yang di atas ya, karena kita lihat di sini ini menurun kan. 3, 2, 1, 0, negatif 1. Nanti negatif 2 dan seterusnya. Ini polanya selalu bertambah 3. Dengan demikian di sini kita bisa isi bahwa 0 ditambah 3, hasilnya ditulis di sini. Hasilnya adalah 3 ya. Jadi polanya bertambah 3. Berikutnya negatif 3 kali negatif 2 pasti polanya sama. Di sini bertambah 3 ya. Jadi 6. Mohon maaf yang ini salah, bukan kurangi 3 ya, tapi ditambah 3. Nah, kemudian yang berikutnya ini negatif 3 kali negatif 3 di sini harusnya ditambah 3 dari 6 sehingga hasilnya adalah 9 ya, polanya ditambah 3 dan begitu seterusnya sampai berapapun ya. Nah, Anda bisa coba untuk bilangan-bilangan yang lain kalau belum puas sampai siswanya bisa menyimpulkan bahwa negatif kali negatif di sini bilangan bulat negatif kali negatif hasilnya adalah positif ya. Ini negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif ya. Dari kegiatan-kegiatan tadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa ini kesimpulannya bahwa bilangan bulat positif kalau dikalikan dengan positif hasilnya positif, bulat positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, dan negatif kali negatif hasilnya positif. Atau dengan kata lain, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda seperti yang ini hasilnya negatif. Selanjutnya, untuk konsep abstraksi pembagian itu hampir sama atau merupakan kebalikan dari perkalian ya. Kita tahu bahwa kalau kita memiliki A dikali B sama dengan C, maka ya di sini A itu sama dengan C dibagi B atau B sama dengan C dibagi A. Misalkan di sini kita punya 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. 2 kali 3 sama dengan 6, maka kita peroleh 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Ya, karena saling berkebalikan. Ya. Karena 2 kali 3 sama dengan 6, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, dari sini diperoleh bahwa positif dibagi positif hasilnya positif. Ya, demikian juga dengan ini.
Karena 2 kali 3 sama dengan 6, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini bilangan positif, ini juga positif, hasilnya positif. Jadi kesimpulannya ini ada di sini. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya positif. Selanjutnya, kita sudah peroleh bahwa dari operasi perkalian 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Ya. Maka negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya 2. Ya kan? Sini. Negatif 6 dibagi negatif 3 hasilnya 2. Ini artinya negatif bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Ini kesimpulannya. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Artinya negatif bilangan bulat negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ini kan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Selanjutnya dari proses yang sebelumnya, kita peroleh dari perkalian itu negatif 2 kali 3 itu sama dengan negatif 6. Artinya negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Ya, negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2 dari sini. Artinya di sini negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Ya. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, dari sini juga kita bisa peroleh bahwa negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 3. Artinya negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif. Ya. Jadi ini contoh ini bisa dicoba untuk bilangan-bilangan yang lain. Ya. Nanti arahkan siswanya supaya bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Dengan demikian konsep abstraksi pembagian ini bisa disimpulkan bahwa bilangan bulat positif dibagi dengan positif hasilnya positif, bilangan bulat positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif, bilangan bulat negatif dibagi dengan positif hasilnya negatif, dan bilangan bulat negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Atau sama seperti di perkalian, pada operasi pembagian, jika tanda bilangannya sama, itu positif atau dua-duanya negatif, maka hasilnya menjadi positif. Jika tandanya satu sama lain berbeda, maka hasil operasi pembagiannya menjadi negatif.